Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NPM 58. Pada video kali ini saya akan mencoba video pengenalan tentang napalm. Jadi di sini sudah ada keterangan sebelumnya. Jadi untuk dilakukan yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Nah, ini menggunakan metode-metode pada napalm dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat, melakukan manipulasi, konfigurasi, dan juga mengambil data atau informasi dari perangkat. Nah, ini ada beberapa keterangan. Nah, ini ada napalm versus NetMiko. Jadi untuk NetMiko sendiri dia fokusnya khusus untuk otomasi pada jaringan sederhana dan skala kecil. Kalau untuk ini napalm dia dirancang untuk otomatisasi jaringan dengan skala besar. Jadi tentu saja si napalm lebih unggul daripada dengan NetMiko. Untuk rollback and commit, kalau untuk NetMiko dia perubahan yang dilakukan bersifat langsung dan tidak ada fungsi rollback maupun commit, sedangkan untuk napalm dia user atau orangnya dapat membandingkan dan meninjau perubahan sebelum diterapkan dan dapat melakukan pembatalan jika terjadi kesalahan. Jadi dia tentu saja lebih ke napalm keunggulannya. Untuk skalanya, untuk NetMiko dia ideal untuk otomatisasi jaringan yang lebih sederhana atau berbasis perintah CLI secara langsung pada perangkat individual. Kalau untuk napalm lebih cocok untuk manajemen dan pemantauan konfigurasi jaringan skala yang lebih besar mendukung konsistenitas vendor. Nah, saja di sini ada kekurangan dan kelebihan antara NetMiko versus napalm. Untuk bagian kode, mungkin saya langsung saja untuk pembuatan video. Yang pertama, untuk membuat video saya menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Saya masuk ke pnet, kemudian saya masuk ke docker, ke NAT ya sama. Untuk coba ping ke router IP nya 192.168.1.1 TLC, kemudian saya ping ke switch 1, dia juga berhasil. Kemudian saya coba ping ke switch 2, oke, dia berhasil juga. Dan saya ping ke switch 3, kita uji koneksi, dia bisa terkoneksi. Selanjutnya saya coba ke switch 4, TLC, kemudian saya coba ke switch 5, selanjutnya saya coba ke switch 6, switch yang terakhir. Oke, berhasil juga. Selanjutnya berhasil itu. Dia akan coba tunjukkan SSH ke router 1 dengan cara SSH nama yang sebelumnya saya buat konfigurasi. Kemudian di sini saya kasih IP 192, IP router 16.1. Oke, jadi si NAC ini mencoba remote akses ke router 1 melalui SSH ini ya. Kemudian masukkan password. Ini udah bisa ya. Dan exit, kita coba ke router SW1. Ini juga sama, masukkan password. Selanjutnya ke switch 2, dan saya masuk ke switch 3. Switch berapa nih? Switch 6.
Oke, dari percobaan kita sudah bisa di SYNAP ini bisa koneksi ke Swiss 1 sampai 6 maupun router. Dia juga bisa SSH dari router dan Swiss 1 sampai dengan Swiss 6. Oke, selanjutnya menceritakan kode get fetch dan oke, di sini saya akan masuk ke kode get fetch. Caranya saya di sini pakai nano aja. Get fetch. Ini aja kita copy. Di sini saya akan jelaskan, untuk jelaskannya saya di bagian ini aja. Jadi untuk bagian kode ini aja lah. Kode di sini. Nah, kode get fast and config. Jadi kode ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses pengambilan data dari perangkat jaringan, seperti misalkan tadi ada router dan si Swiss, dengan menggunakan library namanya YAML. Nepam maksudnya. Jadi sistem ini dia dapat terhubung ke perangkat jaringan secara otomatis melalui protokol SSH tanpa harus melakukan konfigurasi atau ibaratnya pengecekan secara manual. Jadi dari daftar perangkat jaringan disimpan dalam file yang namanya device YAML. Nanti saya akan tunjukkan isi dari device YAML yang saya buat sebelumnya. Jadi sehingga dia memungkinkan pengolahan banyak perangkat secara terstruktur. Isi di device YAML ini dia isi dari semua perangkat, baik itu router Swiss 1 sampai dengan Swiss 6. Jadi setelah terhubung ke kode ini, ini dia mengambil berbagai informasi penting seperti misalkan identitas perangkatnya, misalkan kayak nama perangkatnya gitu, terus konfigurasi interface-nya, kayak interface-nya itu ada apa aja, serta di sini, kalau di sini dia tuh ada hostname, user, password, secret, informasi. Kemudian jadi seluruh data yang diperoleh kemudian disimpan secara otomatis ke dalam folder. Jadi akan saya tunjukkan. Jadi dia memudahkan untuk proses dokumentasi. Jadi dengan adanya otomasi jaringan menggunakan Nepam, jadi pekerjaan si user ini jadi lebih efisien dan konsisten. Ini saya akan langsung coba jalankan. Saya keluar. Oh iya, saya tadi sebelumnya saya mau menunjukkan file device-nya mah. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, isi dari device YAML dia isinya perangkat device ya. Ada router di sini. Untuk router sendiri, drivernya iOS, hostname, ada keterangan IP-nya, hostname, username, dan passwordnya Nurul. Oke, ini juga ada keterangan dari Swiss 1 sampai dengan Swiss 6. Kita keluar ya.
jalankan dengan cara Python 3. Jadi dia mencoba koneksi ke router 1, kemudian router 1 selesai, dia akan muncul output router 1 selesai. Nah, ini ya, ada keterangan ambil data dari Nepal. Jadi untuk dev get fetch dia, dan sampai dengan dev get config dia. Pertama dia mengambil identitas si device atau perangkatnya, kemudian dia ambil interface, kemudian IP address-nya, serta config, ini running config-nya. Ini dia disimpan ke file ini txt, bisa simpan ke JSON. Oke, ini sudah ya. Kemudian bisa saya cek dengan ls clear. Oke, di sini ada keterangan ya. Di sini saya jalankan, ada juga saya simpan juga. Nah, ada dua ya. Jadi kalau yang untuk ls output, dia perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh file yang berada di dalam folder output. Mesti keterangan dari router apa aja, seperti kayak fetch, interface, serta running config-nya. Jadi dia setiap file yang ada di sini dia memiliki fungsi yang berbeda. Misalkan untuk ini dia fetch interface IP, apa lagi nih, running config, dia berisi informasi detail mengenai perangkat. Ya, di sini saya akan coba misalkan buka ini, clear dulu. Salah. Saya buka dengan perintah cat. Agak jarak. Dia router 1. Dia sini ada keterangan uptime-nya, ada keterangan interface-nya. Kita buka. Udah, kemudian kita clear. Lagi nih. Kita udah menunjukkan hasil output, menunjukkan penyimpanan kode ekstra. Oke, kita akan jalankan kode yang ini ya. Kita buka dulu. Oke, kita enter. Oke, jadi pada bagian ini kita bagian ekstrak, ini kodenya sebenarnya sama dia, nanti akan munculkan open interface merge CSV. Kita coba langsung jalankan. Ada keterangan biasa name user password, ini ctrl. Di sini saya akan jalankan.
Oke, di sini dia berhasil create yang namanya interface baru CSV. Dia menambahkan script yang berhasil dijalankan di sini. Kita bisa juga buka dengan perintah cat. Ini ya, kita ambil yang ini, interfaces. Oke, di sini seperti yang kita lihat di sini dia menampilkan keterangan device ke bawah sini, device mulai dari router 1 sampai dengan switch 6, kemudian interface-nya di sini. Nah, kalau untuk switch tentu saja dia di sini saya pakai pilihan 1 seperti di konfigurasi sebelumnya. Kemudian untuk enable dia true up, dia optional pakai IP 4 reflect. Kemudian udah ya. Apalagi ini, coba kita lihat ini kan program hasil outputnya udah. Teruskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Oke, sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Oke, di sini saya akan cek pertama versi Python 3 version. Jadi untuk ini saya menggunakan Python versi 3.8.2. Dia masih standar ya, bukan yang versi lama dan bukan versi yang terbaru. Kemudian tadi apa? Napalm yang digunakan. Oke, di sini saya akan cek versi Napalm. Salah. Oke, di sini versi Napalm yang saya gunakan versi 5 ya. Jalankan get fetch pada router 1 dan tuliskan apa ini? Tuliskan hostname modul perangkat. Kita coba akan jalankan get fetch. Coba jalan. Ini kita buka. Satu. Sebentar. Perintahnya makanya benar. Salah. Router 1. Oke. Apa tadi? Hostname modul perangkat UTM.
version. Kalau di sini dia ngebuka versi uptime-nya. Di sini uptime untuk versinya dia versi 5, dan-nya 6360 vendor Cisco version Linux software. Terangannya ya untuk apa yang ditanya. Time udah, mode berangkat udah, hostname dia router 1 karena bukanya di router 1. Ini ada keterangan tambahan, ada interface-nya apa aja di sini. Oke, kalau sudah CTRX apa lagi, berapa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface. Jadi perbedaan informasi untuk yang pertama dia status portnya atau interface-nya, sedangkan untuk yang interface IP dia tentu saja informasi IP pada si interface ini. Selanjutnya berdasarkan interface summary CSV dapat tulis. Coba ini ya interface CSV kan, iya. Kita buka interface. Apa tadi? Interfaces. Duh. Di sini VLAN 99 nggak ada, tidak ada VLAN 99, adanya VLAN 1 semua ya, dari mulai Swiss 1 sampai dengan Swiss 6, dan tidak ada IP yang kosong. Selanjutnya jelaskan mengapa abstraction layering penting dalam otomasi jaringan dan apakah resiko jika spesifik vendor tanpa abstraction. Jadi alasannya kenapa hal ini penting, yaitu yang pertama karena harus konsisten antar vendornya untuk menghindari namanya error parsing pada CLI. Jadi scriptnya lebih mudah dan sederhana. Nah, alasan ini juga dapat yang namanya mempermudah scaling saat otomatisasi. Kalau tanpa abstraction, scriptnya hanya bekerja pada satu vendor. Jadi antar CLI dia berubah atau error dan data kurang terstruktur atau kurang rapi. Jelaskan dua alasan teknis kenapa struktur data JSON lebih sesuai untuk otomasi daripada output CLI biasa. Yang pertama, pada saat pemrosesan seperti contoh prosesan loop, atau dia lebih mudah diproses dan lebih stabil kalau JSON. Bayangkan script ini dijalankan terjadwal atau cron job setiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau. Berikan contoh satu pemantauan nyata. Seperti coba saya buka dokumentasi untuk catatan saya. Di sini saya menjawab adanya perubahan konfigurasi, terdapat port yang down atau IP yang down dibuat pada perangkat atau pemanfaatan nyata, yaitu notifikasi jika ada port yang down.
informasi port misalnya kalau down. Dan untuk 10 saya buka dokumentasi saya. Jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, kemudian apa yang perlu diubah? Jika suatu hari topologi bertambah menjadi misalkan 30 atau lebih, maka bagian yang perlu diubah, kita menambahkan entry untuk perangkat yang ditambahkan, isi scriptnya atau daftar perangkat jaringan diubah menjadi 30. Jadi kesimpulannya, jika topologi bertambah, yang perlu diubah hanya file entry yang ada di keterangan daftar perangkatnya. Oke, sudah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Network programming introduction to NEPAM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.